kalau bisnis di konvensional, kalau kita mau dapat income besar, taruh Mhm. miliaran, Ya, berarti kita butuh dana tuh bisa puluhan atau ratusan miliar. betul. Tapi kalau di sini nih modalnya kisaran 7 sampai 20, tapi kita bisa dapat ratusan. Kan katanya orang-orang nih setelah mereka menjalankan bisnis network marketing, kalau kita udah berhasil di sini, kita tuh bakal bisa berhasil juga di tempat Di lain luar gitu sana, loh. iya. Itu bener atau enggak? Ya, Menurut jadi Pak Roni sendiri nih? heeh, jadi kalau misalkan saya menjalani MLM ini harus happy dulu, harus enjoy. Kenapa? Karena menurut saya MLM ini itu pekerjaan jangka panjang. Untuk menjalankan ini supaya kita semua bisa survive, ya saya harus bangga nih berada di industri penjualan langsung. Halo, welcome di Ngobrol Tren. Ketemu bareng sama saya lagi nih, Alia Rosa. Nah, teman-teman online, apa kabarnya? Hari ini saya ketemu dan akan menampilkan ya seorang bintang tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang engineer dan beliau juga pengusaha di bidang properti serta konstruksi. Nah, masih ada satu lagi nih. Background beliau adalah seorang profesional networker. Banyak ya backgroundnya ya. Tapi kira-kira ada cerita di balik beliau ini yang menarik yang mau ya kita nih ya kulik-kulik ngobrol-ngobrol dengan beliau. Wah, langsung aja nih. Ini dia Pak Roni. Halo bocah, Halo, apa kabarnya? baik, tentunya baik bocah. Oke, Pak Roni bisa memperkenalkan diri nih sama teman-teman online semuanya. Mungkin cerita sedikit tentang Pak Roni, silakan. Oke, baik, terima kasih bocah atas undangannya. Yes. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Roni, lengkapnya Roni Paul Tamunan. Saya berlatar belakang sebagai, mechanical engineer tepatnya, teman-teman semuanya. Ya. Nah, saya ini saat ini bergelut, di usaha sebagai, eee, kontraktor ya, saya punya usaha konstruksi dan properti, Ya. gitu bocah. Dan seperti tadi saya bilang ya, Mhm. Pak Roni ini juga sebagai profesional Ya, networker. saat ini juga saya tentunya, menekuni sebagai profesional networker di Trend, teman-teman semua. Iya, wow. Nah, Pak Roni kan, background-nya adalah seorang engineer ya, Ya, mechanical engineer gitu. betul. Nah, seorang mechanical engineer setahu saya itu adalah ya orang-orang yang di balik layar, Ya, yang nggak suka dengan, ketemu orang. Nah, ya, tapi kok akhirnya bisa berkecimpung juga di itu dia nih, satu dunia bisnis, ya, ya ini kan luar biasa ya ya, gitu. Terus, juga di network marketing nih, mhm sebagai mhm profesional networker lagi. mhm, Wah ini kayaknya lainan arah gitu ya, ya, betul kayak nggak nyambung gitu. betul, Nah ini kenapa? Apa yang menyebabkan seorang ya ini dia nih, seorang mechanical engineer yang mhm, biasanya cuma ketemu dengan mesin ya, gitu, tapi akhirnya mau mengubah diri, mau jadi pengusaha, itu dulu oke tuh, oke. silakan. Baik, bocah. Yes. Jadi mengapa saya mau, mencoba usaha di bidang multi level ya? Mhm. Ya, pertama tentunya kalau kita berusaha itu sebenarnya bagusnya tidak membatasi diri sih, Bocah. Oke. Tidak membatasi diri dalam apa ya, sektor-sektor tertentu. Yes. Artinya terhadap, multi level juga saya sebenarnya, welcome-welcome aja Mmm, sebenarnya kan. Jadi sebenarnya menurut saya it's okay menjalani sebagai profesional networker, oke. gitu. Nah, prosesnya nih gimana, Pak, untuk Bapak bisa ya itu dia nih, mulai mau Heeh, menjalankan tapi sebelumnya nih ya kan kalau jadi pengusaha sendiri kan Bapak kan katanya kan juga, kontraktor ya, ini di properti ya. gitu. Nah kalau misalkan beda nggak sih, Pak, dengan Bapak sebagai kontraktor di properti, terus Bapak di, bidang ya ini nih profesional networker, itu Iya, bener-bener merubah banget atau oke. enggak, Pak, sebenarnya?
Sebenarnya, kalau saya boleh cerita Boca, jadi Yes. sebelum saya, buka usaha sebagai kontraktor di Ya? bidang konstruksi, Yes. saya punya pengalaman kerja juga ya, karena saya mechanical engineer, saya punya Ya. pengalaman saya kerja di migas. Mhm. Di migas itu saya pernah kerja di, PGN sebagai, QC engineer, saya Oke. pernah kerja di Pertamina sebagai drilling engineer. Mmm. Jadi, itu sebenarnya juga yang membekali saya untuk sebagai seorang pekerja pertama ya. Oke. Nah, ketika saya akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri di bidang Ah. konstruksi, Mhm. gitu kan. Nah, itu juga berbeda juga nih perlakuannya. Kita Mmm. sudah sebagai pemilik ya, bukan Iya, lagi sebagai pekerja. betul. Nah, tapi kalau tadi Bu Ocha bertanya, eee, ada nggak sih perbedaannya? Berbeda semua, mulai dari kita pekerja, Yes. sebagai kita bisnis, owner ya di Ya. usaha kita dan apa namanya, menjalankan sebagai seorang professional networker, perbedaannya sih ada Bu Ocha. Kalau di Nah, professional networker ini, ya kita memang harus, apa ya, harus, lebih lebih apa ya, lebih dalam public speaking sih sebenarnya gitu. yes. Nah, kalau zaman dulu nih, ya Mhm kan ya, sebagai pekerja gitu, mhm apa yang menyebabkan Bapak dari seorang pekerja mhm. merubah diri untuk bisa jadi seorang, ya business owner Business gitu? owner, oke. Nah, yang, trigger pertama itu apa? Ya. Terus yang kan kadang-kadang ya, orang itu kan jadi merubah ini kan ada kita kan ada Mhm, step-stepnya nih ya, ya, gitu. Nah, di mana kita jadi karyawan, mhm jadi pekerja, terus kita langsung, sebagai pekerja kan kita selalu mhm, biasanya kan nyaman gitu ya. ya, Nyaman ya kita nggak perlu tanggung jawabnya pasti nggak terlalu besar, cuma ya skupnya ya memang mhm, tugas kita sendiri gitu loh. oke, Terus kan digaji jelas mhm dengan pemasukan setiap bulannya gitu. mhm Nah, akhirnya mau keluar, terus mau jadi pengusaha, business mhm, owner, itu dulu deh pertama, apa yang, prosesnya seperti apa, terus, pola pikirnya seperti apa yang menyebabkan mau berani merubah itu semuanya? oke. Baik, kalau boleh cerita Bocah, jadi saya ini, besar di Jakarta, Mmm, jadi kota metropolitan gitu ya. yes, Nah, artinya segala sesuatu di Jakarta itu tersedia gitu ya. mmm, Nah, ketika saya lulus waktu itu sebagai engineer, nah saya tes nih waktu itu, di perusahaan BUMN, di PGN pertama kali mhm, dan diterima. mhm, Nah, ceritanya itu saya tuh agak kaget, kenapa? Harapan saya sih sebenarnya tetap aja kerja di Jakarta, tapi ternyata mmm, sebagai seorang engineer, waktu itu kita nggak pernah bisa ditempatkan di Jakarta, kita selalu di hutan-hutan nih, iya di site bocah. gitu ya? Ya di site gitu. Nah itu sebenarnya sih bikin saya syok juga ya, artinya Mmm, kehidupan saya yang ada di, kota besar, tiba-tiba saya harus masuk di, hutan-hutan iya gitu. biasanya itu Nah berapa lama tuh, Pak? Biasanya kontraknya ada 4 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan? Nah, waktu itu kebetulan saya diterima sebagai pegawai tetap sih sebenarnya. Oke, Cuma pelaksanaan di antara apa ya, site dan off mhm, itu 6 bulan, Bocah. mmm, Jadi saya harus 6 bulan di site, 2 minggu off. mmm, Bagi saya waktu itu berpikiran ya karena saya masih awal, masih muda, mhm. masih baru, ya saya bertahan nih. Itu usia berapa tuh, Pak? Ya baru-baru lulus itu sekitar usia berapa tuh ya, 25, 26 kali ya? Oke, Heeh, jadi heeh, di usia-usia seperti itu. Nah, mhm, berjalannya waktu saya mulai bergeser nih, tadinya kan di gas ya, iya, akhirnya saya bergeser di minyak, gitu mhm, kan. Nah, lagi-lagi di minyak tantangannya besar, kenapa? Karena saya punya pengalaman juga di sana itu, orang lokal, sebenarnya tidak menjelekkan orang lokal ya, tapi, mhm. kejadiannya seperti itu, orang pribumi itu agak-agak sedikit tidak menyukai pendatang gitu ya, pendatang Oh, yang orang daerahnya ya, orang heeh, asli daerahnya sana tidak suka mhm. pendatang gitu, Nah, oke, dan terakhir yang membuat saya akhirnya coba bergeser bergeser jadi, pertama karena itu ya, karena kita apa ya, saya berpikir gini, "Wah nanti kalau saya berkeluarga seperti apa nih? Saya harus menghabiskan banyak waktu di site yang kondisinya seperti ini," mhm, gitu kan, dan juga berpindah-pindah, wah mmm, kayaknya gimana ya, padahal, kalau secara pendapatan sih lumayan iya Bocah, iya tapi kan kalau itu secara memang pembagian mhm, waktu ya, mungkin beda-beda ya. Akhirnya saya mhm, berpikir gini, "Wah gimana ya, saya harus coba nih cari sesuatu yang sebenarnya bisa membuat saya itu, tidak jauh dari keluarga," oke, pemikiran awal. heeh, Akhirnya ya saya kembali ke Jakarta, saya memutuskan resign,
saya bikin, usaha konstruksi sendiri, saya buka Mmm, perusahaan gitu, Boca. mmm. Itu berarti waktu sebagai pekerja itu berapa lama, Pak, berarti? Kurang lebih sekitar 8, 9 tahun ya. Oh, lumayan Heeh lama lah ya, heeh, 8, iya 9 tahunan iya, ya. 2 Nah, perusahaan itu. oke, jadi waktu itu sebagai pekerja di 2 perusahaan, Iya nah habis itu memutuskan untuk buka sendiri lah ya. iya, buka buka usaha Oke. konstruksi sendiri, Nah, perusahaan. itu, akhirnya bisa berani itu kan karena ya itu dia, karena ada tujuannya Ya, gitu kan ya. betul. Terus itu udah mulai menikah juga? Waktu itu, bukannya pas buka belum, pas Oh, buka pas buka belum, belum heeh, ya. iya Jadi memang mempersiapkan diri iya untuk masa depan ya di mana karena saya mau ya bisa deket sama iya, keluarga, itu betul, ada trigger-nya, ada mimpinya lah iya. ya. Tapi Nah, udah deket-deket tuh, Boca, udah oh, udah deket-deket. ketemu pasangan yang tepat lah ya? Sudah ada, waktu itu calonnya sudah Oh, ada, udah ada oke. calonnya, oke. Nah, setelah itu kan langsung buka perusahaan tuh, Betul, gitu kan ya. iya, Nah, itu gimana tuh? Kan Bapak buka perusahaan sendiri gitu kan ya. mhm, Nah, prosesnya juga seperti apa? Terus iya, menghadapinya tuh bener-bener cuma asal nekat aja atau ada ketakutan-ketakutan kah untuk prosesnya untuk berani juga mhm, membuka perusahaan? Kan kadang-kadang kan orang juga ya mikirnya bisa lama gitu betul, dong. Terus akhirnya dari yang, "Aduh kita sih memang pengen ya," cuma mhm, akhirnya untuk ngedobraknya nggak berani gitu iya dong. Untuk, nekatnya juga nggak berani gitu iya, dong. Nah ini akhirnya bisa berani nekat, bisa berani ya, mhm, melewati itu semuanya dengan ya itu meninggalkan semua kenyamanan kan ya iya, juga ya, betul. heeh, itu berapa lama? Oke, jadi, saya setelah resign dari mana, dari tadi site tadi ya, perusahaan Mhm Pertamina, mhm. eee, sebelum saya buka konstruksi, saya rencana waktu itu lanjut belajar sebenarnya, Bocah, Oh lanjut gitu, lanjut belajar jadi maunya sekolah lagi gitu heeh, maksudnya? tadinya ambil master di Bandung gitu ya, saya Oke. waktu itu rencananya seperti Jadi itu. sebenarnya belum kepikiran untuk buka juga dulu ya? Ya, tadinya belum. Oke. Heeh, jadi pas ketika saya ambil, eee eee, rencana ambil master di mana, di Bandung. Mhm. Nah, di dalam pelaksanaan itulah, proses itu saya ketemu, teman-teman baru gitu ya, Oh ketemu gitu. teman-teman baru. Jadi sebenarnya usaha konstruksi ini, usaha patungan sebenarnya, Bocah. Oke. Jadi bukan cuma saya sendiri, Mhm. tapi saya, bermitra juga, berteman juga dengan ada 3 orang gitu ya, Mhm 3 mhm orang. mhm. Nah, jadi saya patungan, sama mereka untuk membangun usaha konstruksi ini. Oke. Nah, proses perjalanannya waktu itu ya mendebarkan juga ya, karena Yes. kita kan, apa ya, darinya pekerja belum ada pengalaman sama sekali, Mhm. kita buka perusahaan konstruksi, nah kita sudah harus berpikir bagaimana mencari SDM-nya, Iya ya kan, sumber daya manusianya, kita juga harus berpikir bagaimana cari funding-nya, iya pendanaannya. Nah, sebenarnya itu memang, rumit ya, rumit iya. sekali gitu, Mhm. Bocah. Ya karena kan banyak orang juga ya itu dia kan, di Indonesia sendiri Mhm, ya Pak Roni ya, kan tidak ada yang, orang itu dari kecil. iya, Sadar kan ya kalau misalkan kita dari kecil, dari, mhm masih anak-anak gitu, mhm, kan kita ditanyain ya, "Cita-cita kamu mau jadi apa?" iya, betul. Kan nggak ada orang yang bilang jadi pengusaha, Iya, iya jarang kan sih, ya? heeh, Nggak ada jarang, ya, heeh, zaman dulu nih, iya nggak tahu kalau yang sekarang, ya nggak sih teman-teman gitu iya, loh. Mungkin di angkatan kita ya zaman heeh, dulu, kan pasti kan kalau nggak jadi, iya, pilot, pilot, polisi, polisi, ya, iya, pramugari, gitu kan ya. betul, Nah, itu ya semuanya itu bukan sebagai pengusaha gitu, iya, ya. betul, Nah, makanya pas kemarin, saya sama Pak Martin kan kita kan ada yayasan ya, Yayasan mhm mhm, Tren Peduli Indonesia. Nah, di situ kita tuh ke daerah, di daerah itu kita kan sebagai, eee orang tua untuk inilah ya, orang tua asuh lah ya, mhm, untuk anak-anak yang membiayai sekolah iya, mereka gitu. heeh, Nah di situ kita tanya juga, "Kamu nanti kalau besar mau jadi apa?" Gitu betul, dong. heeh, Sama dari mereka semua nggak ada yang menjadi bilang jadi pengusaha, pengusaha iya gitu. Terus kita bilang, "Kalian tahu nggak?" Gitu kan, "Kalau kamu nih jadi, engineer gitu, kamu mhm, tuh kerja sama orang. iya, Nah kalau kamu kerja di bank, nah kemarin tuh banyak yang jadi guru gitu kan oke, ya, iya, gitu. Nah kamu tahu nggak kalau kamu nanti jadi pengusaha gitu, kita mhm, kasih tahu,
kamu nih bukan cuma bisa ngajar jadi guru Ya, juga, betul. tapi kamu juga bisa membangun, sekolah gitu kan Heeh ya. Jadi heeh. kita kasih tahu ke mereka, jadi kamu kalau mau jadi cita-cita kamu jangan cuma jadi guru aja, tapi Betul, jadilah pengusaha pengusaha. gitu. Barulah mereka terbuka pikirannya gitu loh. Nah, dari situ kan kita tuh selalu ngelihat ya orang Indonesia untuk merubah, ya itu dia, Mhm dari kita yang sebagai pekerja, mhm. sebagai Kenal, profesional ya. gitu kan ya. Nah itu tuh untuk bisa buka usaha, jadi pengusaha, itu tuh Mhm, kayak mereka tuh susah sekali mendobraknya ya gitu. Apa yang menyebabkan Pak Roni sendiri tuh ya itu bisa akhirnya, udahlah berani gitu, akhirnya mau juga gitu? ya, karena saya tentunya punya impian sebenarnya bocah, ya. Mmm, Jadi, ya saya mulai dari SMA ya, SMA oke. awal ya, Yes. impian tuh sudah mulai pakem gitu. Kalau mungkin dari SMP Mmm, atau ke bawah ya, lebih lebih kecil, SD gitu ya, yes. impian masih berubah-berubah gitu Mmm, kan. Tapi ketika saya sudah di SMA, impiannya tuh sudah mulai pakem gitu, udah mulai jelas. jelas, nggak Heeh. berubah-berubah. Nah, impian saya sebenarnya ya itu bocah bener, saya pengen jadi engineer gitu kan. Jadi Mhm, cita-cita saya memang sudah dari SMA kelas 1 itu sudah, ya udah nggak berubah, di situ aja gitu loh. oke. Nah, karena saya bercita-cita sebagai engineer, artinya ya Tercapai udah, tercapai gitu ya. ya. Nah, cuma perbedaannya antara saya pekerja itu, kalau pekerja itu kan saya, apa ya itu tadi waktu saya itu, wah bener-bener dahsyat bocah 6 bulan Mhm kita di hutan, mhm. tidurnya di kontainer Iya, nggak bisa ya, pacaran gitu nggak ya? bisa pacaran, siangnya dijemur gitu ya, Mhm, dijemurnya ya bener-bener ini ya, ya panas juga, hujannya juga iya kalau hujan kita nggak mungkin nih, nggak pakai payung gitu, ya udah iya, habis segala mhm, macam. Itu satu ya, terus kedua itu jauh dari keluarga gitu. iya, Nah, jadi itu yang membuat saya bener-bener saya ingin mewujudkan impian saya di bidang teknik, mmm, apa nih, usaha apa di iya, perkotaan. mmm, Ya saya kebetulan juga ketemu dengan yang apa ya, semisi ya, sevisi dengan mhm. saya gitu kan, akhirnya ya kita buka usaha Peluangnya bareng. lah, Iya, ada peluangnya peluangnya. ada di depan mata, Ya, ya udah langsung diambil. diambil Nah, bocah. terkadang banyak nih orang yang melihat ada peluang di depan mata nih ya, Mhm, tapi karena iya, ketakutan-ketakutannya, banyak pemikiran-pemikirannya, itu mhm, yang mereka akhirnya kelewat deh iya, peluangnya, betul gitu. bocah, heeh. Jadi mungkin intinya adalah, ya itu dia, kita harus lihat peluang juga nih, Betul, dan langsung impian disambet. bocah, untuk Yes. supaya saya bagaimana saya tetap, impian saya tercapai, kan konstruksi kan ya di teknik juga ya, Iya, ada yes. juga sih teknik mesinnya, cuma memang sipil dan arsitek itu Mhm, memang dominan, tapi ya, teknik mesin juga masih satu aliran lah dengan oke. teknik konstruksi, gitu Nah bocah. nah untuk sebagai ya itu dia seorang pengusaha sendiri nih ya, Ya, kan setelah jadi pengusaha, heeh, itu bagaimana gitu? Prosesnya seperti apa kah? Lika-likunya seperti ya. apa? Gitu? Sebagai pengusaha itu, kalau seorang pengusaha itu yang sudah stabil sih, ya mungkin enak ya, Ya. maksudnya kalau yang sudah berjalan ya. Tapi kalau untuk saya, terutama yang benar-benar, baru jadi pengusaha itu, wow, itu dramanya banyak banget, Bocah, ya. Contohnya seperti apa? Ya jadi gini, kita misalkan kita mencari proyek nih ya, Ya. kita mencari proyek, kita bikin nih, suatu project itu, misalkan kita bangun karena saya konstruksi belum menjadi konstruksi yang besar ya, Ya. masih yang sifatnya masih yang, merintis, Mhm. kita, bangun project-project klaster gitu, Bocah, ya. Oke, itu di Nah, daerah mana tuh, Pak? itu di daerah, apa namanya, Jakarta Timur, di daerah Durensawit, Oke. heeh. Jadi kita bikin project itu, Mhm kita sudah bikin semuanya, blueprint-nya semua sudah jadi, mhm. nah tinggal kita berpikir nih bagaimana cari pendanaannya. Nah, Mmm. funding-nya dapet, Mhm. dramanya terjadi, Bocah, Mmm. gitu. Jadi, ya Eee, temen lah ya, temen, seperjuangan itu tergoda gitu dengan funding yang cukup besar, akhirnya Oh, sudah mulai melakukan manipulasi dan, eee, ya gitu deh akhirnya, ya. dibawa lari dan lain-lain Oke. gitu kan. Nah, itu yang membuat saya tuh, wow, gimana ya, kok kita jalanin bisnis padahal kita berteman,
baik, Ya. masih bisa terjadi seperti ini. Akhirnya ya sudah, saya berpikir ya, oke kalau kayak gini caranya saya nggak perlu lagi lah berpartner dengan yang lain-lain, gitu ya. Akhirnya Mmm. saya, ya apa namanya, close semua saham-saham mereka, bocah gitu kan. Saya Mmm. kembalikan uang-uangnya, ya Oke. akhirnya saya pemilik, tunggal lah Tunggal, oke. gitu. Iya sih memang ya, partner itu susah-susah gampang. Ya, betul Iya, bocah. kayak ketemu pasangan hidup. Betul. Betul Iya ya? benar bocah. Iya, jadi mungkin untuk pertemanan kita cocok, Ya, tapi ya itu dia nih, untuk mhm, bisa bekerja bareng, mhm, untuk biar bisa, saling percaya, mhm, untuk biar bisa, satu bahasa, mhm, satu, visi misi, itu nggak mhm. segampang itu, gitu Iya, ya, untuk bisa bocah. mencari partner ya, partner kerja ya. Nah, setelah kan, memang kalau kita buka usaha pasti ya itu dia resikonya besar juga Iya ya. betul, besar bocah. Heeh, apalagi ya itu dia siap untuk ditipu Iya, lah, berurusan dengan iya, hukum, dan ya banyak hal lah ya ya banyak gitu. hal bocah. Nah, terus kan Pak Roni ini kan sudah ya itu dia nih sudah punya bisnis sendiri kan Ya, ya, dan sudah berjalan ya. Ini ya. udah berjalan berapa lama berarti? Kalau jadi saya aktifnya itu di konstruksi itu sekitar 2 3 tahun. Oke, Ya jadi waktu saya putus kerja itu kan, mhm, resign itu. mhm, Nah, lebihnya itu, ya saya akhirnya bekerja sendiri itu ya memang nggak banyak sih, oke, tapi saya melakukan mandiri aja gitu. oke, Artinya saya bangun, ya saya heeh, kelola. oke, Jadi kalau bicara sudah berapa mhm. lama, itu sekitar 5 tahunan lah kurang 5 lebih, tahunan ya. Nah heeh. terus itu kan uang dibawa tuh, nah gimana Heeh. pertanggungjawabannya sama investornya? Ya, jadi kita proses hukum, bocah waktu itu, sempat ke proses hukum Wah, juga, cuma memang belum ke oke, pengadilan ya. oke, Artinya mhm ya mhm sudah ada yang mhm. jadi buron gitu. Oh gitu, Heeh. ya 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 ya. Wah ngeri ya. Iya ngeri bocah. Itulah ya kalau bisnis Heeh, ya, usaha betul. ya, Heeh, resikonya besar deh apalagi bersama dengan hukum, Nah, mhm. apa yang menyebabkan akhirnya Pak Roni ini juga, ya itu dia, sekarang langsung menjadi professional networker? Nah itu tadi bocah, karena saya tidak boleh menutup apa ya, kesempatan. Ya Kalau ada peluang, selama peluang itu, legal ya, ya, resmi, tidak melanggar hukum, tidak mhm merugikan siapapun, mhm, apapun itu ya boleh, patut kita pertimbangkan. Nah, oke, waktu itu saya, kalau cerita saya bergabung di tren ini, ya, bocah, waktu itu saya ditawarkan oleh, ipar ya. Saya oke, ditawarkan ipar mhm, untuk, bergabung di tren. Jadi diperkenalkanlah tren, tren ini teknologinya adalah sebuah modem ya, modem waktu itu, belum bicara multi provider nih, oke, hanya sebuah modem. Nah, akhirnya saya bertanya, ya udah saya, pertimbangkan deh, berapa harganya gitu kan. mmm, Nah, ternyata harganya lumayan ya waktu itu, mmm, karena saya tidak mempunyai informasi mengenai teknologi selanjutnya. oke. Jadi nggak tahu detailnya lah ya, Ya, saya tidak cuma tahu detailnya dan saya spill-spill tidak dikit. tahu ada bisnis gitu kan, Oke, gitu bocah. heeh, Nah, itu dia yang membuat saya, apa namanya, eee, waktu itu kurang tertarik, gitu. Jadi saya mhm, diemin lah, kurang lebih mmm, seperti itu, mhm sama ipar saya, Master mhm, Eki, gitu. oke. Nah, akhirnya jadi mau mau menjalankan, terus Mhm. mau aktif, terus mau join itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu, lanjut nih setelah Mas Eki memperkenalkan, karena Mhm Mas Eki itu tidak, apa namanya, tidak bisa memberikan informasi yang utuh, mhm, mulai ipar saya juga yang ipar yang lain? iya, ipar yang lain, abangnya Mas Eki, yang Oke, memberikan informasi secara penuh. Jadi sebenarnya oke, waktu itu saya mmm, agak sedikit dijebak juga nih, ya, dijebak juga oleh keluarga gitu ya, bilangnya kita mau ngopi-ngopi. Nah, heeh, begitu saya datang, ternyata membahas hal yang kemarin dibahas gitu kan. mmm, Ah, ya udahlah karena saya nggak enak gitu mhm, kan, tadinya akhirnya saya bilang gini, ya udah saya join tapi biarkan, kakaknya gitu kan atau istri nah, saya, yes, itu untuk yang menjalankannya, gitu Bocah pertama kali. jadi waktu itu ya udahlah karena nggak enak sama Heeh, saudara gitu heeh, ya, iya, nggak enak sama saudara, jadi ceritanya mau ikut aja, bantuin kali ya, lebih iya, bahasanya ya? awalnya seperti itu. Oke, bantuin, tapi ya udahlah biar istri aja deh, saya mah nggak Iya, ikut-ikutan gitu. betul betul, awalnya seperti itu Bocah, Oke. Nah, heeh. jadi istri menjalankan duluan gitu? Atau gimana?
Terus abis itu baru Pak Roni atau gimana? Iya, jadi waktu itu saya tanya nih sama istri saya kan, Mhm, ini kan saya ditawarin terus nih mhm, sama dokter Beng gitu ya mhm, dan Mas Eki gitu kan, mhm, "Saya ambil nggak nih?" mmm, "Ya terserah," kata istri kan mmm, gitu, mhm, mhm, "mau ambil atau enggak?" "Ya kalau saya ambil siapa yang mau jalanin? mmm, Kamu mau nggak jalanin? Kalau mau saya ambil," gitu kan. ah, Karena kalau saya lagi ada yang saya urus gitu kan, mmm, saya belum bisa untuk fokus ke sini gitu kan. Nah istri juga bilang, "Ah kalau kamu nggak mau jalanin, ya saya juga nggak mau," kata dia gitu kan. Ya udah oh, itu tuh sempet berapa ya, 1 minggu kurang lebih ya, satu mhm, satu atau 2 minggu itu, ya gantung gitu aja. mmm, Nah terakhir karena, dokter Beng ipar saya bilang, "Udah ambil aja, nanti kerjainnya pelan-pelan." Ya udah akhirnya saya bilang juga sama istri, mhm, "Ya udah gimana mau ambil nggak?" Ya akhirnya istri bilang, "Ya udah saya jalanin," gitu kan. mmm, Nah akhirnya saya join nih. mhm. Saya join-kan istri, saya belum, baru 1 akun, Oh, oke. Jadi gitu istri bocah. duluan Duluan masuk? masuk. Mmm. Nah, itu gimana? Sampai akhirnya Pak Roni Nah, mau aktif, terus juga mau menjalankan. ini ceritanya agak lucu juga. Jadi setelah saya, apa ya, men-support ya, membelikan akun lah, kurang lebih Iya, seperti itu, heeh. untuk Jadi pakai istri, duitnya Pak Roni nih ya? ya tadinya begitu. Nah, pas sudah terjadi nih, kita Mhm, sudah transaksi beli, modem, ya? ya akunnya itu, nah tiba-tiba balik lagi ke saya. Mmm, Saya jadi, apa tuh, prospeknya lagi bocah. mmm. Jadi saya di-join-kan oleh istri saya, Oh, karena kan butuh 2 kaki nih, oke. ya kan. Ya, ya, ya. Nah, karena butuh 2 kaki, Mmm. ya balik lagi, saya harus di bawah dia gitu kan. Jadi ini ceritanya udah Pak Roni yang bayarin untuk Iya, akun heeh, istri, habis itu betul. ternyata istri prospekin Pak Roni Prosek untuk balik lagi biar ke bisa saya, join. bener Pak, Ibu bocah. Iya, oke. Nah, jadi akhirnya Pak Roni join juga? Akhirnya join juga gitu Karena kan. tujuannya mau membantu men-support istri lah Iya, ya? tadinya seperti itu, gitu Mmm. bocah. Nah, habis itu kan join nih. Heeh. Nah, habis itu gimana nih? Langsung mau menjalankan bisnisnya kah? Atau, eee, enggak dulu? Atau gimana tuh? Oke, jadi, setelah saya join setelah saya join, Mhm, ya saya tanya lagi nih ke istri, "Ayo jalanin," gitu kan. mhm, Istri malah bilang begini ke saya, mhm, "Ya udah bukain dong linknya." Ya akhirnya saya berpikir dan saya saya, berdiskusi sama istri gini, "Ya mhm, udah deh sekarang gini aja kita bagi yuk, kita kita bagi jadi 3 tahap," gitu ya. mhm, Tahap yang paling dekat, menengah, dan paling panjang gitu ya. Tahap iya, terdekat adalah kita balik modal aja. Ya udah mhm. kalau gitu, ya udah kalau gitu saya undang nih Bikinin teman-teman target saya. lah Ya ya, saya bikin mhm, target, saya nggak mau lama-lama supaya ini cepat balik modal. Akhirnya saya mhm, coba undang, mhm. ya ada beberapa teman saya yang bergabung dan memang tidak butuh waktu lama sih bocah, dalam waktu Mmm, kurang lebih ya 1 mingguan ya, itu saya bisa kembali modal balik bocah. modal. Balik Heeh. modal satu akun aja atau semuanya? Masih akun saya tuh. Oke, Heeh, akun heeh, saya. Nah, mhm, di akun istri kan ada kakinya tuh, mhm, yang sebelah, ya, kanannya. iya, Nah, itu baru berproses bocah. Nah, mmm, di situ, eee, akhirnya kita masukin akun anak sih sebenarnya, mhm, cuma agak sedikit di bawah, gitu bocah. mmm, oke. Nah, sebenarnya untuk Pak Roni sendiri, sebelumnya pernah menjalankan nggak sih? Pernah terjun, pernah ada di perusahaan network marketing sebelumnya? Sebelumnya belum pernah sama sekali, Belum pernah sama belum sekali? pernah. Jadi ini Yang pertama kali pertama, ya? ya perdana, bener-bener Perdana. pertama kali. Oke. Ya, Nah sempet itu agak syok juga nih, oh multi heeh, level tuh seperti ini ya, heeh. hiruk pikuknya gitu. Syoknya kenapa? Jadi, apa Iya, ya, karena latar belakang saya itu jarang ya, saya tuh ya jarang untuk bertemu banyak orang sebenarnya. Saya heeh, biasanya tuh kerja tuh dia di ruangan, ya paling 2 orang asisten gitu kan, ya mhm, udah saya bisa bekerja di situ berjam-jam gitu ya. mhm, Tapi ketika saya di multi level, mhm, wah saya ini harus turun ke banyak orang. Nah itu sebenarnya mhm, bikin saya syok juga tuh, wah iya, saya harus ketemu di sana di sana di sana. heeh, Ya memang sih kita bisa dan diharuskan beradaptasi, tapi ya mhm, itu bagi saya membutuhkan waktu bocah, oke. gitu. Nah ini prosesnya gimana nih? Oke, Sampai dari ya itu dia nih, sampai, eee,
dari orang shock, terus Heeh. tapi akhirnya sekarang bisa jadi Mhm. leader, terus mau aktif juga, itu prosesnya gimana? Eee, ada ini nggak sih, misalkan nih, ada perang batin kah? Oke. Atau ada berantem-berantem dulu kah, bareng sama Heeh. istri kah, gitu? Oke. Atau Jadi gimana nih? jadi prosesnya saya akhirnya bisa menjalani, di tren ini bocah, ya Mhm, karena saya selalu dibawa oleh istri, mhm. oleh dokter Beng ke pertemuan Oke, gitu. Jadi sama mereka ipar lah itu ya, adik ya ipar lah ya, sama heeh, ipar ini mhm, selalu saya diajak bergabung dalam pertemuan. Mungkin mmm. mereka ya Jadi dicemplungin aja lah iya, ya, gitu? diajak terus supaya Heeh, saya mungkin ya, dalam mhm, pikiran mereka supaya saya nih bisa berbaur, beradaptasi mmm, dengan lingkungan baru gitu ya, mungkin mhm, pikirannya seperti itu. Ya akhirnya iya. saya coba ikutin aja gitu kan. Jadi tadinya tuh memang tadinya, eee, udah maunya pasif aja gitu ya? Karena saya memang agak sedikit ini ya, agak sedikit unik sebenarnya bocah Mhm ya. mhm Saya mhm nih mhm mhm. sebenarnya, apa ya, tidak bisa ketemu banyak orang gitu, Ya, karena kalau nggak tahu. tipikal sekarang orang nih bahasanya adalah anak-anak introvert gitu lah ya. Ya, boleh Iya, dibilang begitu, heeh. heeh. Jadi Terus saya tuh nggak bisa ketemu banyak orang, jadi kalau ya, ketemu banyak orang tuh, ini nggak bohong nih, ini iya beneran gitu ya, iya kalau saya ketemu banyak orang itu, dalam waktu singkat saya bisa stres gitu. iya. Jadi bagi saya tuh banyak orang itu, apa ya, kayak lebah gitu, bising, Mmm, "Weng" gitu. iya Jadi ya itu memang kekurangan iya, saya juga mau berubah. mhm Untuk mengubah itu, mhm tapi ya itu awal-awal saya masuk ke multi level ya seperti itu. mhm Saya kaget nih, mhm. wow banyak sekali orang loh, kita harus beradaptasinya itu cukup cukup Iya, melelahkan buat saya. basa-basi gitu kan ya, kita Heeh, lagi, aduh lagi nggak mood juga nih gitu ya, disuruh basa-basi iya gitu ya. betul Bocah. Iya, nah itu memang, selalu yang dirasakan sama teman-teman atau orang-orang yang memang punya karakter introvert tuh. Jadi di Ya, mana mereka itu kan apalagi anak-anak zaman sekarang ya, habis dari mhm Covid itu, Pak. Jadi mhm kalau dulu kan, kita belum ada Covid, mhm orang itu anak-anak dibiasakan untuk mhm datang ke sekolah gitu kan mhm, ya. Tidak ada yang namanya kelas online gitu. iya Tapi semenjak ada Covid itu kan ada tuh anak-anak yang baru lahir di masa Covid, di mana mereka iya, mereka melalui proses yaitu ya sekolah online, mhm atau anak-anak yang masih kecil nih, dia lagi proses untuk biar bisa ketemu sama banyak orang, mhm terus, ketemu dengan, komunitas gitu, mhm tapi karena Covid akhirnya di rumah terus. mhm Nah, mhm, membentuk mereka semuanya tuh jadi sedikit ketemu orang. Nah, jadi menciptakan itu dia, angkatan-angkatan introvert gitu loh. iya, Nah, mungkin kalau dulu, Pak, mhm, sebenarnya introvert itu udah ada dari udah ada dari dulu, dulu, iya, iya. Cuma kan sekarang baru naik nih ya kayaknya ya, heeh, baru kayak jadi mode lah iya, ya gitu lah, heeh, jadi ya itu dia nih banyak banyak yang mulai speak up juga mhm kan gitu mhm, loh. Ya karena anak-anak sekarang memang terbiasa untuk ya speak up gitu loh. iya, betul, Nah, itu saya sering ketemu juga sama anak-anaknya dari teman-teman saya juga mhm kan. Mereka cerita kan, "Iya, aku tuh orangnya introvert," gitu kan ya. Jadi mhm kalau udah ketemu orang, bisa sih ketemu orang, mhm, tapi kayak energinya habis gitu iya, ya, Pak, ya. kurang lebih gitu ya, Iya, heeh, energinya habis kayak aduh keluar semuanya, jadi butuh yang namanya, "Aku perlu recharge lagi nih, perlu mhm. pulang ke rumah biar aku nggak stres, biar aku nggak gila," katanya Iya, gitu. betul, heeh. Nah, itu mungkin yang dirasakan juga sama Pak Roni ya, gitu ya? Sebenarnya saya nggak ngerti sih, untuk Mhm, introvert yang mhm. seperti itu sebenarnya Iya. saya nggak ngerti, cuma ya itu yang saya rasakan, Bu. Jadi Mmm, kelemahan dalam diri saya, mmm, ya di hal yang seperti ya. itu. Tapi bagus sih ya, jadi Pak Roni tahu nih ini adalah ya, Mhm, ya introvert itu ya memang ya sebenarnya bisa dibilang kekurangan juga, tapi bisa juga ya memang tipikalnya orang yang tipikal, seperti itu. tuh. Cuma kalau kita mau merubah diri, Mhm, ya kita ya karena memang untuk bisa bersosialisasi di iya, dalam kehidupan ini ya, itu mhm. memang perlu ya, Pak, ya? Perlu banget, Iya, Bu. karena Tuhan ciptakan kita sebagai Iya, manusia yang sosial gitu benar ya. benar. Nah, gimana tuh, Pak, setelah Bapak kan katanya kan tadi syok nih, Iya, kaget kan ya, heeh, dengan ya itu dia, dengan kehidupan sebagai professional networker profesional nih, gitu networker, lah. iya. Nah, kan merubah Bapak untuk bisa harus dari introvert menuju ekstrovert nih ya, gitu. Belum juga ya jadi ekstrovertnya. Menuju menuju normal dulu, bocah.
Artinya saya kalau untuk ekstrovert ya Belum ya? kayaknya belum dulu kali ya, gitu. Tapi Iya. untuk mulai, terbuka ya, untuk mulai Mhm. terbuka, untuk bisa Mhm. bersosialisasi. Mhm. Jadi gini Bocah, Iya. ya apa ya, untuk tipe yang seperti saya, Iya. kalau saya salah bertemu dengan orang, Iya. itu bisa menjadi hal yang lebih bahaya lagi sebenarnya. Jadi contoh Mmm. gini, saya ketemu dengan dengan si A gitu ya, Iya. ternyata orangnya ini jelek nih. Mhm. Nah itu bisa membuat saya makin mundur lagi Bocah. Tapi kalau saya Mmm. bisa ketemu dengan orang yang sifatnya positif, Mhm. nah itu bisa membawa saya menjadi, "Oh ternyata nggak seperti itu juga," kurang lebih Mhm. seperti itu. Mmm. Nah, jelek itu kayak contohnya kayak gimana nih jeleknya nih? Ya, ternyata dia itu apa ya, negatif. Negatif tuh artinya gini, ya ngomongnya nggak bagus lah, menjelekkan Mhm. orang lain segala Mmm. macam gitu kan. Mhm. Terus juga tindakan-tindakannya kadang-kadang juga nggak sportif Iya. gitu kan, Heeh. bermain curang Iya. gitu ya. Nah itu yang membuat saya, ya ampun saya udah ngapain ketemu-temu orang Iya. yang seperti ini gitu Oh, loh. jadi bikin Ngomong di males jadi belakang beda, di depan heeh. beda gitu kan. Jadi saya bilang, Oke. "Wah kalau kayak begini mah nggak seru lah ketemu dengan Ah. kamu-kamu orang," gitu, kurang Iya. lebih seperti itu. Jadi itu akhirnya membuat Pak Roni jadi kembali untuk menutup diri lagi gitulah Ya ya, yang gitulah kayak kurang gitu lebih. ya. Oke, jadi ya tapi memang ya di dunia Iya, ini banyak orang tipenya beda-beda ya. aneh-aneh bocah. Iya. Ya Iya, ini semakin menguatkan kita juga sih sebenarnya heeh sih. heeh, Ya memang apalagi di dunia bisnis jaringan gitu kan ya, iya. yang kalau kita nggak ketemu orang ya namanya ya kita nggak akan bisa hidup di Iya, dunia bisnis namanya jaringan jaringan ya. network ya. Iya, betul. Nah, ini terus apa yang bisa mengakali nih untuk Pak Roni sendiri nih sebagai ya itu dia nih, ada sebenarnya nggak suka ketemu orang, Mhm, tapi bisa ya mau nggak mau mengakalinya nih. Apa tips-tips khusus kah? Gitu loh. iya Kan karena jujur ya untuk orang introvert ini sebenarnya banyak loh Pak, gitu loh. iya. Bahkan ada orang ketakutan-ketakutan diri sendiri gitu Tapi dong mungkin ya. introvert ada persentasenya juga bocah. Iya. Ya, mungkin Mhm. yang seperti seperti apa juga Iya, mungkin heeh. ada ininya Mhm. juga Nah gitu kalau ya. Bapak tuh presentasinya kayak gimana? Saya nggak tahu deh, saya nggak mau menilai diri sendiri. Oke. Nah, Oke, sekarang apa nih, Pak, bisa nggak mungkin heeh siapa tahu nih bisa heeh, kasih teman-teman ya kan sekarang iya sudah mulai, mungkin masih proses iya. juga ya kan ya. Tapi dengan ada proses ini nih, apa nih, tips-tipsnya nih? Ya. Tips-tipsnya jadi ya kita harus memaksakan diri sebenarnya bocah. Mhm. Jadi kan kalau kita nggak memaksakan diri, Mhm. mengikuti benar-benar apa maunya kita gitu Mhm. ya, untuk tidak berbaur, Ya. ya kan repot juga bocah gitu kan. Oke. Akhirnya tipsnya itu buat saya ya saya memaksakan diri Mhm. ya untuk melihat, banyak orang, bertemu banyak orang gitu kan. Mhm. Mhm. Nah juga saya memilih bocah, Mmm. memilih orang-orang yang bisa saya dekati lah. Oke. Jadi saya nilai dulu orang ini, oh kayaknya bisa nih saya Oke. dekati. Ya tipsnya mulai awal dari situ Mhm. dulu bocah, kalau saya Ya, ya. ya nggak apa-apa sih, Pak, karena kan saya kalau jujur sih ya, saya sendiri pun juga tipikal orang yang kan kita bisa lihat ya, Mhm, ini, eee, orangnya positif nggak sih, tukang gosip iya nggak sih, gitu kan betul, ya. Saya juga kalau misalkan nih ketemu sama orang yang suka gosip gitu kan mhm, ya saya bukan memusuhi, tapi iya alangkah lebih baik ya saya mendingan nggak terlalu deket lah iya gitu. gitu bocah, Ya heeh, kan kita ada ya memilih teman atau mhm, dan sekarang sih memang kita harus pintar-pintar memilih teman ya gitu loh. betul, Ada teman yang juga toksik ya nggak sih, mhm, yang dikit-dikit ya ini apa namanya, selalu komplain, iya selalu berpikir negatif, itu kan juga mengganggu ya gitu. Nanti betul, lama-lama kita juga jadi orangnya complaining lah kayak gitu. Jadi memang ya itu wajib gitu loh. iya Jadi kita juga nggak bisa, aduh pasrah aja, aduh temen-temen gue begini nih, temen-temen saya yang kayak gini iya, nih gitu kan ya heeh gimana dong gitu kan ya, kita nggak bisa gitu. heeh, Jadi ya kalau kita mau jadi lebih baik ya kita harus menentukan sendiri gitu ya. betul bocah, Oke. Nah terus Pak, kan apa nih setelah Bapak memaksakan diri nih ya ya untuk memaksakan diri, bisa memaksakan diri untuk bisa mau aktif di bisnis jaringan, network mhm. marketing gitu, hal-hal positif apa yang didapatkan? Jadi khususnya untuk di tren ya, karena Ya. pengalaman pengalaman, multi level saya kan Mhm. memang di tren aja nih baru Ya. pertama kali. Yang membuat saya itu akhirnya mulai
eee, mencoba dengan sepenuh hati Hmm. menjalankan tren, sebenarnya trigger-nya ya dari Anda sendiri, Bocah, Dari saya? gitu. Iya, Oh ya. sebenarnya masukan Oke. ada di satu, perbincangan, dulu ya dengan Mhm. Bocah juga yang membuat saya akhirnya, "Oh iya ya, Bocah aja yang seperti itu, bisa dong," gitu ya, dengan Mhm. ceria menjalankan, situasinya gitu ya. Mhm. Nah, kenapa saya enggak? Itu Mmm. satu. Mmm. Yang kedua yang membuat saya akhirnya coba lagi untuk, lebih fokus ya karena Pak Martin pernah bilang gitu. Ya. Pak Martin pernah bilang di satu sesi TLC kalau nggak salah ya. Oke. Jadi gini, saya awal-awal itu benar-benar mencari tahu gitu, Mhm. mencari tahu tren ini akan seperti apa gitu. Mmm. Saya pernah bertanya mencari tahu kenapa Mhm. tren ini tidak menjalankan sistem 5G-nya gitu atau tidak Oke. menjual teknologi tapi sudah 5G, kenapa Oke. masih 4G gitu. Ya. Padahal perusahaan baru, seharusnya kan perusahaan baru itu kan ya mencari apa ya, mencari marketnya ya jangan yang, teknologi zaman dulu, kurang lebih kan gitu ya. Ya. Nah itu saya cari tahu segala Mhm. macam, saya Mhm. cari tahu Mhm. informasinya tapi saya tidak dapatkan, jawaban yang memuaskan. Tapi Mmm. ada di sesi TLC itu Pak Martin bilang Mhm. bahwa perusahaan tren itu siap sampai di teknologi 7G. Oke. Nah, Nah, karena TLC statement itu itu heeh, ka TLC itu adalah pelatihan ya di iya, tren ya? tren Oke, jadi step. selanjutnya? Karena statement itu diberikan di atas panggung, di Yes? depan orang-orang, ya Heeh. jadi saya terima statement itu gitu kan. Nah, itulah yang membuat saya, Mmm. oke kayaknya perusahaan ini mau berinovasi. Saya terima nggak Mmm. apa-apa 4G, Mhm. tapi saya benar-benar tagih janjinya gitu kan, suatu Oke. saat kalau teknologi sampai di 7G gitu kan, tapi Pak Martin tidak lakukan itu, kurang lebih gitulah, Oke. yang membuat saya akhirnya fokus untuk Mau jalanin. fokus njalanin Ya, di bisnis mhm. jaringan ini Karena ya? saya harus nilai Bocah, Mhm. owner-nya tuh seberapa tepat apa, apa, janjinya tuh bisa ditepatin nggak Oke, gitu, itu yang sebenarnya saya komitmennya lah ya. komitmennya gitu ya, Ya heeh. ya 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 ya. Oh, wah saya juga nggak nyangka ya Iya karena ada efek sayanya juga ya. iya, betul Bocah. Oke, jadi ya mungkin teman-teman juga, nanyanya, "Kenapa saya?" Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman gini sih, kan setiap orang kan kita punya masalah masing-masing ya gitu Ya, loh, punya pergumulan lah ya masing-masing. Jadi saya ada pergumulan sendiri di mana saya tuh suka, bukan suka ya, terkadang pernah disampaikan lah, tapi itu juga nggak terlalu sering juga disampaikan. Cuma mhm, ya untuk, teman-teman leader-leader semuanya ya, kita semua punya pergumulan masing-masing iya, dengan permasalahan masing-masing gitu. Dimana kalian kan kalau ada permasalahan setiap orang kan mungkin dari kesehatan apa, kalau saya kan memang ada di kesehatan lah gitu. Dimana ya dengan, kita terkadang ada nggak sehat, terus pasti ada sakit gitu dan belum kelar-kelar gitu dong ya. Nah itu tuh dan mempengaruhi banyak hal, tapi ya itu dia nih, saya selalu cerita kan, walaupun kita ya nggak sesuai apa yang kita mau, apa yang kita harapkan itu nggak sesuai, tapi ya udah sih gitu kan ya, mhm, ya udah sih hidup juga masih berjalan, ya udah kita nikmatin aja, lakukan aja bagian kita tetap happy, kita tetap bisa ceria, ya dan kita juga bisa tetap menginspirasi ya, gitu. Nah, ya itu sih yang selalu saya coba sampaikan buat leader-leader juga di tren dan mhm. ya baguslah ya kalau bisa Bagus itu Bocah, heeh, menginspirasi juga buat Pak buat Roni saya iya, juga dan juga buat tentunya. teman-teman yang Ah, iya, lainnya benar. gitu. Oke, nah terus kan tadi Pak Roni kan bilang kan ya, saya jadi mau fokus nih, jadi itu Iya, memotivasi nih. memotivasi, Nah, setelah termotivasi, mhm, setelah menjalankan gitu, ada perubahan-perubahan nggak sih? Ada hal-hal yang baikkah, yang bermanfaatkah, yang bahkan mungkin bisa ya bisa menjadi meningkatkah di dalam kehidupan Pak Roni sendiri setelah terjun nih di bisnis jaringan? iya. Jadi secara apa nih? Secara finansialnya atau secara Semuanya individunya? semuanya. Oke, jadi kalau secara finansial Ya. Bocah, ya tentu ini adalah sesuatu yang menggembirakan buat saya. Hmm. Kenapa? Karena saya dan istri ya, istri Mhm. mungkin juga aktif walaupun kita bergabung itu sudah di Maret 2021, Ya.
Tapi istri juga kalau tidak salah itu juga menjalankannya itu belum dari awal juga, Oke. gitu ya, mungkin di pertengahan. Mmm. Nah, saya lebih lambat lagi nih, di pertengahan nih, gitu kan. Nah, cuma Iya, dari waktu yang, seperti itu saja kita ya, sudah bisa menghasilkan lumayan, Bocah. Kita mhm, bisa mendapatkan ratusan juta. Jadi yes. artinya dari finansial juga saya memang, merasa senang lah, gitu Mmm, kan, merasa happy bahwa yap, di sini ini nih kita bisa menghasilkan, gitu kan. oke. Nah, Dapat trip juga dapat trip juga jalan-jalan. jalan-jalan. Iya, Wow, tripnya sih oke 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 banget, Bocah iya, ya. Nah, secara individu, secara mhm, pribadi yang saya dapatkan ya, pertama tentunya saya bisa dapat teman-teman baru. oke. Kedua, saya bisa mencoba nih ya kan, artinya mengembangkan diri saya lagi, Mmm, gitu. Yang tadinya wawasan saya hanya di sekitaran teknik gitu oke. ya, saya bisa membuka wawasan, oh ternyata ada loh gitu ya, eee, apa namanya, usaha gitu ya Mhm, yang seperti ini, yang seperti penjualan langsung ini gitu ya. oke. Artinya kita ya, apa namanya, modalnya tidak terlalu besar, Yes? tapi potensinya itu ya besar banget kalau menurut saya Mhm, sih gitu. mhm, mhm. Oke. Karena kan setahu saya ya, kalau bisnis di, konvensional Ya, ataupun di teknik gitu ya, mhm, ya konvensional deh taruhnya, mhm, kalau kita mau potensinya itu atau kita mau dapat income besar, taruh mhm, miliaran, iya, berarti kita butuh dana tuh bisa puluhan atau ratusan miliar. betul. Hukumnya sih seperti itu. Iya, Tapi kalau di sini nih, di heeh, tren gitu heeh, ya, modalnya kisaran 7 sampai 20, iya, tapi kita bisa dapat ratusan. mmm, Saya bisa dapat ratusan iya, gitu kan, atau secara di presentasi bisa dapat ratusan sampai puluhan miliar. iya, Jadi saya bilang sih ini oke banget Bocah, mmm. gitu. Oke, jadi dari segi finansialnya Iya, dapat, terus dari pengembangan diri saya pengembangan diri juga. bisa juga dapat, Oke. Nah, gitu. kalau finansial kan kemarin juga dapat trip, udah pergi tripnya kemana aja tuh? Untuk saya nih ya, Iya, untuk saya sudah dapat trip ke Taiwan, ah kemudian ke East Europe, yes, dan kemarin terakhir ke ke Dubai, Dubai. Bocah. Ya, dan itu Ah, semua keren, yes, mantap. Bocah. Terus habis ini kan juga udah dapet juga ya, untuk nanti next-nya ya, Oh iya, sudah dapat juga nanti next ke Cina, ke Bocah, Cina. China Wits, ya, wow, mantap. keren Nah, keren. pernah kebayang nggak sih Pak Roni sendiri ya, Heeh, akan bisa menjalankan bisnis network marketing itu? kalau saya tidak Heeh, didampingi oleh istri, iya. kayaknya saya susah deh untuk berada di industri MLM gitu Gitu kan, ya? heeh. Karena Heeh. ini sebenarnya cocok banget sih buat istri tuh cocok banget karena Mmm, ya orangnya kan supel ya, mhm, artinya mudah berbaur. iya, Ya, saya kalau untuk yang industri seperti ini ya mhm, maksudnya gini, kalau cuma jualan tanpa kita ya taruhlah kita jualan tanpa harus mengikuti pertemuan-pertemuan yang iya, kan ini pertemuan juga kan nggak mungkin satu arah, Bocah. Kita iya, pertemuan 2 arah ya, iya, komunikasi kita nggak mungkin dari atas ke mhm, bawah aja gitu, mhm, tapi kita mhm, juga harus bisa merespon, mmm, harus ya itu 2 arah tadi, Bocah. Nah oke, itu yang heeh. kalau saya sih kalau tanpa istri kayaknya, eee, untuk jalan di industri MLM sih kayaknya berat sih, Kayak berat Bocah, ya? heeh. Oke. Jadi ini masih perlu lagi proses lagi selanjutnya. Iya, betul, Bocah. Nah, Pak Roni, kan ada ya itu tadi kan ya, ada pengembangan diri juga buat pribadi Heeh, gitu kan ya. betul. Nah, itu efeknya besar nggak sih buat Bapak sendiri? Efeknya ya tentu besar, Bocah. Kenapa Oke, kenapa? Jadi kalau kita pengembangan diri itu kan gini. mhm, Maksudnya kita ya bicara di depan banyak orang gitu mhm, kan, mengatur tutur kata, mmm, kosakata juga kita harus tambah lagi, mmm, perbendaharaan katanya juga harus di-upgrade, iya, karena beda bahasa kita di teknik, di lapangan tuh kan agak-agak gimana gitu ya. Tapi mmm, kalau di sini kan kita harus bahasanya juga ya harus harus apa ya, harus teratur gitu kan. yes, Kenapa? Kalau enggak orang nanti nilai kita, mmm, "Aduh, kamu ngomong aja kok berantakan gitu," gitu kan. mmm, Nah, itu memang sebenarnya yang saya lagi pelajari juga, oke, Bocah. Pengembangan diri di mhm, public speaking dan untuk bagaimana ya, untuk mengatur, eee, apa ya, emosi juga mungkin ya, oke, gitu, Bocah. mmm. Nah, kalau menurut Pak, Roni ya, kan Mhm, katanya orang-orang nih setelah mereka menjalankan bisnis jaringan, iya, bisnis network marketing, katanya tuh
Ya, kalau kita udah berhasil di sini, kita tuh bakal bisa berhasil juga di tempat di lain luar gitu sana loh. ya. Itu bener atau enggak? Setelah maksudnya setelah menjalankan seperti ini? Ya, Menurut jadi Pak Roni sendiri nih? heeh, jadi kalau misalkan kita sudah menjalani jadi kalau di yang saya jalanin nih ya, di Mhm, tren terutama, mhm. kita kan dapat pelatihan nih, Ya, dan pelatihannya juga intens gitu ya, ya, artinya terjadwal, ya, tidak dadakan. mhm, Dan, memang setiap individu yang sudah dianggap oke, mhm, itu akan dipegang sendiri, akan di-mentoring gitu ya. mhm, mhm, Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya, "Ini bisa nggak ya dibawa keluar ke sana?" mhm, Ya bisa banget, kenapa? Karena mhm, prinsipnya kan di sini leadership ya. ya, Nah, di luar sana juga pasti saya percaya kalau untuk menjalankan sesuatu, mhm. dibutuhkan ya sistem yang seperti ini, leadership juga, Oke, bocah. Jadi mhm, nggak ada ruginya kalau kita menjalankan bisnis MLM, selain mhm, kita dapat tadi itu, apa namanya, secara finansial ya, kita dapat mhm, income, secara mhm, pengembangan diri pun ya kita dapat dan kita bisa terapkan di luar sana, mmm. bocah. Nah, kan itu kan dari, kalau misalkan jadi, kalau ini dibawa ke luaran semuanya. Heeh, Jadi emang bener ya, bener-bener bisa mempengaruhi ya, dan itu juga bisa ilmu-ilmu ini ya bisa dipakai untuk nanti next-next-nya kalau kita juga udah nggak aktif lagi di bisa dunia banget, bisnis bocah. jaringan ya. Iya, Jadi bisa banget. pembekalannya bisa memang bermanfaat ya, gitu. Bermanfaat, bocah. Oke, nah kan tadi Pak Roni kan juga background-nya kan yang sudah pernah menjadi pengusaha, pernah juga sebagai, pegawai juga. Mhm, Nah, sekarang sebagai profesional networker worker gitu ya. loh. Apa nih, eee, menemukan kelebihan-kelebihankah atau dibandingkan dengan yang dulu? Mhm. Terus manfaatnya apa sekarang setelah bisa menjalankan bisnis jaringan ini? Perbedaannya dan Iya, manfaatnya ya. Jadi iya, kalau perbedaannya itu kalau di konvensional itu kan butuh, apa ya, butuh, modal ya, modal tuh nggak bisa heeh, kita bohongin lah. iya, Walaupun sumber daya manusia kita bisa cari, iya, tapi kalau modal itu memang agak berat tuh, gitu hmm, kan. Kita butuh modalnya tuh, ya kalau kita mau dapat besar ya modal harus besar. iya, Tapi kalau di multi level ini, hmm, ya itu tadi bocah, hmm, kita tidak perlu artinya modal ini terjangkau kalau iya, menurut saya ya. mhm, Tapi kalau kita bisa serius, mhm, itu bisa mengalahkan konvensional bocah. Dalam mmm, waktu tidak sepanjang konvensional gitu. iya, Konvensional bukannya tidak bagus, bagus. iya, MLM atau multi level juga bagus. mhm, Tapi perbedaannya di situ bocah. mhm, Kalau kita bisa konsentrasi di multi level iya, dengan modal yang minim ya, mhm, kita bisa dapat potensi atau keuntungan yang besar, bocah. oke, Jadi perbedaan yang, apa namanya, yang nyata tuh di situ. dan itu udah kelihatan juga ya Udah hasilnya ya? kelihatan, bocah. Sama Heeh, orang-orang yang juga sudah banyak menjalankan juga ya, betul, gitu. bocah. Ya mungkin kemarin Pak Roni gara-gara itu dia tuh nahan dulu ya. Jadi Nah, ya dulu, abis bocah. inilah ditunggulah ini gebrakan-gebrakan Iya, selanjutnya siap, nih. bocah. Oke, nah kalau tadi kan saya juga dengar nih Pak Roni tuh dari orang yang tadinya nggak ya itu dia jarang ketemu orang, Iya, terus udah gitu juga ya bisa bahasanya adalah introvert, iya, tapi sekarang mau ya merubah diri, mhm, mau mulai ini dia keluar dari zona nyaman, mhm, ketemu sama banyak orang. Tapi di luaran sana mungkin banyak orang juga ya itu dia nih sama kayak Pak Roni nih ya. mhm, Nah, apa nih yang bisa pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang di online nih ya untuk heeh, yuk gimana nih biar mereka bisa muncul keinginan, terus juga ya mungkin bisa sharing juga sama teman-teman, mhm, bermanfaat nggak sih kalau dengan kita itu ya keluar dari zona nyaman ini? Silakan. oke. Jadi, dari saya, Heeh, teman-teman semua, kalau kita ingin berusaha, kita tidak usah terlalu banyak memilih, ya. Artinya kalau usaha itu memang resmi, ya, ataupun usaha itu tidak merugikan banyak orang, mhm, ya nggak ada salahnya kita tekuni. Nah, mhm, untuk di multi level atau untuk di tren ini, saya sebenarnya untuk menjalankan menjalankan bisnis tren ini, saya memang mengantongi, apa ya, quote saya sendiri gitu ya. Jadi oke, saya punya 3 hal nih, Bocah. oke, Saya menjalani MLM ini saya harus happy dulu, hmm, harus enjoy. Kenapa? Karena ya menurut saya MLM ini itu pekerjaan jangka panjang. mmm, Kalau saya nggak happy, itu mhm, akan menguras energi saya sebenarnya. oke, Kedua, saya harus yakin di tren ini memang perusahaan yang
mempunyai itikat baik gitu ya. Artinya memang dibukanya itu berdasarkan, visi dan misi yang baik. Nah, itu saya harus yakin. Ketiga, untuk menjalankan ini supaya kita semua bisa, apa ya, bisa survive, ya saya harus bangga nih. Saya harus Mmm. bangga berada di industri penjualan langsung, terutama di tren bocah. Jadi untuk teman-teman, teman-teman harus punya 3 hal ini, happy, Mhm. yakin, dan bangga, Wets. gitu bocah. Berarti sekarang Pak Roni udah bangga nih ya jadi profesional networker? Bangga, Ok harus bangga bocah, gitu. keren. Wow, luar Ok biasa. Wah, nggak nyangka nih ya dari seorang yang tadinya, ya itu dia nih, introvert, Ya, yang nggak suka ketemu orang, tapi mhm, sekarang bisa bangga menjadi seorang profesional harus networker. bangga. Kalau nggak kita bangga, ya Mhm. kita bisa kalah di luar sana bocah, bisa Betul. kalah. Itu dia teman-teman. Jadi apapun profesi kamu teman-teman, kamu juga harus bangga dengan profesi kamu itu. Jangan mengecilkan sedikit pun profesi kamu. Yes, Mau pendapatan kamu kecil, mau mhm, kamu lagi proses, kamu lagi, eee, merangkak gitu ya. Tapi ya selama kamu bangga itu akan menjadi kekuatan buat kamu juga iya. teman-teman. Oke, luar biasa Oke, Pak Roni, thank you banget thank nih. you Udah mau bocah. sharing, udah mau datang diundang ke sini. Yes, thank you. Dan teman-teman, gimana nih di episode kali ini? Kamu dapat sesuatu nggak nih? Nah, kalau kamu belajar sesuatu di sini, jangan lupa nih untuk subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya biar setiap ada episode yang baru, kamu nggak ketinggalan. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.